Hasil pertandingan Manchester City vs Leeds United. Gol Manchester City, Ilkay Gundogan menit 19. Gol Manchester City, Ilkay Gundogan menit 27. Haaland gagal manfaatkan peluang emas. Man City masuki pekan-pekan krusial. Pep Guardiola tak mau sering rotasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengakui bahwa dirinya tidak akan terlalu banyak melakukan rotasi saat timnya memasuki pekan-pekan krusial. Manchester City dijadwalkan akan melakoni 8 pertandingan tersisa pada musim ini di semua kompetisi. Semua pertandingan tersebut nyatanya sangat menentukan peluang berhasil atau tidaknya mereka memenangkan Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. Masih tampil di 3 kompetisi membuat Man City menjadi tim Inggris paling sibuk di penghujung musim ini. Hal itu tentu saja membuat kondisi fisik pemain mereka semakin terkuras. Meski demikian, Pep Guardiola mengaku tidak akan terlalu banyak melakukan rotasi pemain di pekan-pekan krusial. Saya berpikir tentang bagaimana ada banyak pertandingan dengan banyak tekanan. Saya melihat tim sangat lelah setelah menjalani laga-laga berat menghadapi Fulham dan West Ham. Kami harus melihat bagaimana para pemain pulih kembali setelah hanya punya 3 hari untuk melakukannya usai tampil di pertandingan sebelumnya. Keputusan saya akan terfokus pada bagaimana fisik dan mental mereka bermain. Setelah Madrid, Liga Inggris sangat menyenangkan dan penting untuk unggul 4 poin dari Arsenal. Sangat penting. Fokus kami adalah pada hari esok. Semua orang harus siap. Kontribusi semua orang akan penting. Banyak atau hanya beberapa menit. Pep Guardiola beri kabar terkini kondisi Kevin De Bruyne. Kabar baik sedang menerpa skuad Manchester City di tengah persiapan mereka dalam menghadapi Leeds United. Pelatih Josep Guardiola memberikan informasi bahwa Kevin De Bruyne kemungkinan akan tampil di laga kali ini. Man City akan bersua melawan Leeds dalam laga lanjutan pekan ke-35 Premier League 2022-2023. Duel kedua tim bakal berlangsung di Etihad Stadium Sabtu 6 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. De Bruyne absen dalam kemenangan atas Fulham dan West Ham setelah mengalami benturan di menit-menit akhir saat City menang 4-1 atas Arsenal pada 26 April. Sekarang, saat The Citizens ingin memaksimalkan laga hari Sabtu untuk unggul 4 poin dari Arsenal di puncak klasemen, pemain asal Belgia itu bisa kembali setelah kembali berlatih pada hari Kamis. Dia berlatih kemarin, berlatih dengan baik. Hari ini kami berlatih dan kami memutuskan setelah latihan. Kehilangan atau absen hanya 1 pekan atau 10 hari dalam tahap musim ini bukanlah masalah. Hal yang sama terjadi dengan Nathan Ake. Jika dia fit, dia bisa bermain. Manchester City segera beri kontrak baru bagi Rico Lewis. Juara bertahan Premier League Manchester City dikabarkan hampir menyelesaikan kontrak baru bagi bintang muda mereka, Rico Lewis. Dilansir dari 90 Min, Manchester City dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Rico Lewis terkait kontrak baru pada awal tahun ini. Dan sekarang proses negosiasi telah mencapai tahap yang hampir selesai. Lewis yang berusia 18 tahun menjalani debutnya di Liga pada bulan Agustus lalu dan telah berkembang menjadi bagian penting dari tim arahan Pep Guardiola. Dia telah terlibat 20 pertandingan musim ini, baik di sisi kanan dan kiri pertahanan City serta di lini tengah dalam formasi 3-2-4-1. Perkembangan Lewis juga telah diakui oleh Inggris. Ia melakukan debutnya di tim U21 pada bulan Maret dan ia diyakini dapat menjadi bagian dari skuad Gareth Southgate di Euro 2024.
Pep Guardiola diketahui memandang Lewis sebagai penerus Kenny Walker yang memasuki tahun terakhir kontraknya di City dan telah dikabarkan akan meninggalkan klub pada musim panas nanti. Walker sendiri telah memberikan pujian bagi Lewis beberapa waktu lalu saat berbicara di podcast resmi Man City tentang juniornya tersebut. Saya pikir Rico luar biasa. Saya pikir otaknya dan bagaimana otaknya bekerja. Untuk seorang pemain muda sangat fantastis. Dia akan berada di bawah tekanan. Dia akan mengalami penurunan performa. Saya selalu mengatakan kepada pemain muda manapun yang saya ajak bicara, ini adalah tentang 10% teratas. Kita semua bisa bermain sepak bola atau kita tidak akan berada di sini. Tetapi ketika Anda mendapatkan serangan atau ketika Anda bermain dengan sangat baik dan ada sesuatu yang menjatuhkan Anda, bagaimana Anda bereaksi terhadap hal tersebut? Saya telah melihat banyak pemain di masa saya datang dan pergi. Di mana? Secara teknis, saya pikir mereka lebih baik dari saya, tetapi saya merasa hanya secara mental. Saya tidak berpikir mereka memilikinya dan saya tidak berpikir mereka pernah ingin mendorong diri mereka sendiri 10% lebih banyak. Apakah itu di gym atau di lapangan?